Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mempelajari firman Tuhan berkenaan rumah tangga orang Kristen. Saya akan membukanya dengan Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apakah perbedaan di antara rumah tangga orang Kristen dan rumah tangga lainnya? Ini adalah pertanyaan dasarnya. Jawabannya adalah Kristus adalah dasar atau alas rumah tangga orang Kristen. Seluruh susunan keluarga orang Kristen harus didirikan di atas Yesus, batu karang itu. Apabila tidak demikian, maka keluarga itu bukan keluarga orang Kristen. Tuhan Yesus telah berkata, "Akulah terang dunia." Yohanes 8 ayat 12. Kemudian ia berkata, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. Bagaimana kita dapat memancarkan terang itu jikalau kita tidak menerimanya terlebih dahulu dari Kristus? Tujuan rumah tangga Kristen ialah menerangi dunia yang gelap ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tiap-tiap rumah tangga orang Kristen harus ada kebaktian keluarga. Firman Allah yang suci itu harus dibaca tiap-tiap hari. Doa wajib dinaikkan kepadanya untuk keperluan seluruh anggota keluarga. Jika hal-hal tersebut dilakukan di dalam keluarga, barulah keluarga itu menjadi keluarga atau rumah tangga orang Kristen. Hanya di dalam rumah tangga orang Kristen, semacam itulah mimbar rohani akan terpelihara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para orang tua wajib mendidik anak-anak mereka untuk mengenal serta mengetahui Tuhan dan takut kepada Tuhan. Mereka harus menjadi teladan dari suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi anak-anak mereka. Karena anak-anak dapat mengenal Kristus hanya pertama-tama melalui orang tua mereka, bukan orang lain. Anak-anak akan hidup menurut kehidupan rumah tangga. Jadi yang menjadi inti rumah tangga itu ialah kehidupan rumah tangga yang dipusatkan kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan jemaat atau gereja sebagian besar ditentukan oleh kehidupan rumah tangga. Gereja terdiri dari rumah tangga orang Kristen. Hilangnya pengaruh Kristen berarti gereja menjadi pincang. Kita dapat melihat dari sudut rumah tangga kita bagaimana lemah atau kuatnya gereja itu. Saudara dapat melihat suatu gambaran gereja di dalam rumah tangga. Apakah sebabnya gereja itu tampak lemah serta dingin di dalam kehidupan kerohaniannya? Apakah sebabnya perhatian orang sangat sedikit terhadap gereja? Apakah sebabnya mereka tidak menaruh perhatian sebagaimana mestinya kepada para anggota gereja dan gembala-gembala sidang? Saudaraku, jawabannya hanya satu. Kehidupan rumah tanggalah yang bisa menjadi penyebabnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiap-tiap rumah tangga orang Kristen haruslah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Yosua telah memutuskan demikian. Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Hendaklah tiap-tiap rumah tangga Kristen dewasa menetapkan siapa yang akan dilayaninya. Marilah rumah tangga Kristen harus melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya ingin katakan ketika murid-murid Tuhan sedang berjalan menuju Emmaus, mereka memohon kepada Tuhan dengan berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lukas pasal 24 ayat 29. Marilah kita juga berdoa seperti yang demikian itu. Jika Tuhan berdiam di dalam rumah tangga saya dan saudara, maka kita pun diberkati. Maka engkau, kita semua, saya dan saudara, akan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga Kristen perlu dihidupkan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang
dasarnya adalah Kristus. Yang dasarnya adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada di dalam grup ini, yang ada di dalam pelayanan ini, yang ada di Bekasi Timur Regensi atau di perumahan-perumahan lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rumah tangga ini sungguh-sungguh mendasarkannya di atas Yesus Kristus. Berkati setiap kepala rumah tangga, berikan kekuatan, ketekunan, sikap konsisten untuk percaya, berharap, dan taat kepada Kristus, sembari mereka memimpin anggota keluarganya untuk taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.